Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah anugerahkan bagi kita, dan salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah atas segala puja dan puji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya. Pada kesempatan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiskusi santai, untuk berbicara mengenai hal-hal yang penting dalam akidah dan keislaman kita, yang dengan diskusi ini insyaallah kita bisa menimba ilmu dari guru-guru kita yang akan semakin menambah dan memantapkan ilmu kita terhadap dinullah, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai ini, dan akan semakin mengokohkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah bersama kita saat ini ada dua ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA hafizahullah dan Ustadz Dr. Abdullah Rai hafizahullah. Sebelumnya marilah kita sapa kedua ustadz kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jika diperkenankan dua-duanya, kalau anda boleh pilih, anda pilih yang kanan dulu untuk anda diskusi, anda bertanya dulu ke Ustadz Syafiq. Barakallahu fiik Ustadz. Kaifa haluk Ustadz? Bikhair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kesibukan antum ini Ustadz? Biasanya sebelum adanya pandemi ini, nama antum sudah cukup meramaikan kajian-kajian di Jakarta ini Ustaz. Qadarullah ini dengan pandemi jadi orang kampung. Memang mungkin hikmahnya ini semua ustadz sibuk di kota masing-masing gitu Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz Abdullah Rai, kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Wallahil hamdu wal minnah. Bagaimana kegiatan HSI sekarang ini, sudah berapa nih anggotanya Ustaz? Alhamdulillah. 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 Allah yabarik fikum wa fi juhudikum Ustaz. Allah yabarik fikum, wallahil hamdu wal minnah. Yang penting istiqamah aja Pak mereka. Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa fikum barakallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa di antara hal yang paling mendasar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita ini adalah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala utus, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam seumur hidupnya beliau memperjuangkan dinullah ini agar kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang beriman. Dan memang merupakan sunnatullah jika kita mencintai siapa yang telah berbuat baik kepada kita. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lebih mendalami tentang hal ini dengan tema kita, kami mencintaimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan ini akan bertanya dan menimba ilmu lebih banyak lagi dari ustadz-ustadz kita untuk mengambil istifadah dari mereka, sehingga kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan yang dibangun berdasarkan ilmu, kecintaan yang tidak bersifat hulu yang berlebihan, atau kecintaan yang mungkin kurang dari standar yang diharapkan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, untuk ini insyaallah kita akan memulai bertanya ke Ustadz Syafiq hafizahullah mengenai hal-hal yang terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan beliau. Ustadz Syafiq hafizakallah. Barakallahu. Wa fikum barakallah. Allah yabarik fikum Ustadz. Ustadz, menurut apa yang kita baca dalam dalam kitab sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita alhamdulillah cukup dikenyangkan dengan riwayat yang cukup lengkap tentang kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan jika dibandingkan dengan kehidupan nabi-nabi sebelumnya, kita melihat bahwa begitu lengkapnya kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz dalam kesempatan ini adalah tentang bagaimana masa muda
dan masa remaja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam di masa remaja dan masa muda beliau. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum wa barak Ustaz. Jemaah rahimakumullah. Ketika berbincang tentang manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Bahkan kita harus mencintai Rasulullah SAW lebih dari diri kita sendiri. Ada orang-orang yang tidak kenal sama Rasulullah SAW, yang menyebabkan sebagian mereka mungkin benci. Tapi yang jadi masalah tatkala mereka tahu kemudian mereka membenci. Kalau kita tahu burung-burung pun cinta kepada Rasulullah SAW, onta pun cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pokok pohon kurma pun menangis mencintai Rasulullah SAW. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada pertanyaan Ustaz Ali tadi tentang bagaimana masa muda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah disiapkan untuk menjadi utusan Allah Azza wa Jal sebelum beliau dilahirkan di muka bumi. Kita semua tahu bagaimana kisah Abraha yang datang untuk menghancurkan kota Makkah. Tatkala semua kabilah-kabilah yang dilewatin oleh Abraha, mereka ditaklukkan. Sampai akhirnya Abraha berada di pinggiran kota Mekah. Dan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy pada waktu itu, mereka tidak angkat senjata untuk melawan Abraha. Mereka menyerahkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah kirimkan burung yang menghancurkan mereka tanpa ada usaha dari orang-orang Quraisy. Dan itu terjadi sebelum dilahirkannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau lahir pun, bundanya pernah melihat tatkala dia sedang dalam kandungan, ada cahaya yang keluar dari dirinya, yang istana di Syam itu diterangi oleh cahaya tersebut. Ketika beliau alaihi salatu wassalam berumur 4 tahun, beliau tumbuh besar tidak seperti anak-anak yang lain. Dan dikala umur 4 tahun, datang malaikat Jibril bersama satu malaikat lagi yang membelah dada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan jantung. Dibelah itu jantung, kemudian dikeluarkan ada darah beku yang berwarna hitam. Lalu Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan, hadza hadzus syaitani mink, ini bagian syaitan dari engkau. Kemudian Nabi dibalikin kejadian itu tatkala Nabi berada di kampungnya Halimah As-Sa'diyah. Lalu beliau kembali ke kota Mekah
Kita tahu beliau ditinggal mati oleh ibundanya tatkala berumur 6 tahun. Lalu diasuh oleh kakeknya sampai umur 8 tahun dan kakeknya pun meninggal dunia. Lalu setelah itu beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai beliau menikah. Sebelum menikah, beliau telah bekerja. Ketika umur beliau belasan, beliau telah mengembala kambing untuk membantu pamannya. Dan beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali dia mengembala kambing. Bahkan nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau juga ikut berdagang. Tatkala umur 12 tahun, beliau berangkat ke Syam. Ikut pamannya, membantu pamannya untuk berniaga. Dari beliau mengembala kambing, kemudian beliau juga belajar berniaga. Lalu tatkala umur beliau 25 tahun, nama beliau sudah dikenal di kota Mekah sebagai orang yang terpercaya. Bukan hanya bicara amanah, tapi beliau adalah orang yang kuat. Karena memang sebaik-baiknya orang yang kita pekerjakan adalah orang yang kuat dan amanah. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam qawiyun amin. Bahkan di masa muda beliau, bagaimana jagoan-jagoan Mekah, seperti riwayat tentang Rokana yang ahli gulat, kemudian sekali pegang dia sudah berada di bawah Nabi alaihi salatu wassalam. Umur 25 tahun, Khadijah radhiyallahu taala anha yang biasa berdagang dengan mengirim orang-orang ke Syam membawa dagangannya dengan memberikan upah dan persentase dari keuntungan, dia menginginkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk berangkat dengan dagangannya. Artinya nama Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bujangan, belum menikah, dikenal di kota Mekah sebagai orang yang baik. Allah menjaga Nabi kita alaihi salatu wassalam dari perzinaan, dari khamr, dari menyembah berhala-berhala. Beliau mustaqim sebelum beliau menjadi Nabi alaihi salatu wassalam. Pulang dari Syam membawa dagangan dengan keuntungan yang berlipat-lipat sampai ke kota Mekah. Khadijah radhiyallahu taala anha, seorang janda kaya raya yang terkenal dengan kesucian dan kehormatan dirinya, dia tertarik untuk menikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia mengirim Nafisah untuk melamar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terjadilah pernikahan. Siapa yang menolak Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi menikah alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika beliau berumur 35 tahun. Ini kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah persiapan yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jal untuk melandaikan jalan beliau berdakwah. Umur 35 tahun terjadi perombakan atau renovasi Ka'bah. Rasulullah SAW ikut. Sebelum itu ada perang yang Nabi SAW juga ikut. Ada perjanjian-perjanjian yang mulia yang Nabi juga ikut alaihi salatu wassalam. Beliau hadir di peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Mekah. Ketika renovasi Ka'bah beliau hadir. Beliau ikut mengangkat batu alaihi salatu wassalam. Sampai tatkala itu Abbas pamannya melihat Nabi mengangkat batu yang membuat pundaknya itu lecet. Maka pamannya mengatakan kepada Nabi SAW, kalau engkau letakkan sarungmu di pundakmu. Maka beliau tatkala melepas sarungnya untuk dilekatkan di pundaknya, beliau pingsan. Allah menjaganya untuk tidak terlihat telanjang seperti kerjaan orang-orang jahiliyah. Dan pada waktu renovasi Ka'bah, selesai renovasi Ka'bah,
belum selesai, tapi sudah sampai ke tempat Hajar Aswad. Qabilah Quraisy, mereka berselisih, mereka bertikai, bahkan sebagian di antara mereka sudah bersekutu menghadirkan satu nampan atau satu wadah yang isinya darah. Mereka bersumpah dengan memasukkan tangan mereka ke darah itu, siap mati kalau ada yang berani meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya selain dari qabilah mereka. 3 hari terjadi ketegangan di Ka'bah. Sampai setelah 3 hari, salah seorang di antara mereka mengatakan, sampai kapan kita seperti ini? Gimana kalau kita jadikan orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram, dia yang menengahi di antara kita. Kata mereka, ya udah, ditunggu. Bayangkan, yang hadir pada waktu itu bukan anak-anak muda, tapi pemimpin-pemimpin qabilah. Tatkala mereka menanti, ternyata yang masuk ke Masjidil Haram, orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang-orang musyrikin? Mereka melihat seorang pemuda yang berumur 35 tahun, yang di bawah mereka umurnya, masuk ke Masjidil Haram. Mereka semua lalu mengatakan radhina bil amin, radhina bil amin. Kata mereka, selesai sudah urusannya. Kami ridho kalau orang ini yang menjadi penengah di antara kami. Orang yang terpercaya, di mana orang-orang Mekah ketika menyimpan rahasia mereka disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau sekarang mungkin mereka berangkat ke notaris untuk membuat suatu surat rahasia, disimpan di sana. Mereka menitipkan barang-barang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu berlanjut sampai beliau menjadi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian di umur 40 tahun Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau menjadi utusan Allah. Mungkin itu Ustaz Ali tentang masa muda Nabi alaihi salatu wassalam yang mungkin gak bisa kita jelaskan secara panjang ya. Tapi semoga para pemirsa bisa menangkap bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam di masa muda beliau sebelum beliau menjadi Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu ustazna. Masya Allah, banyak hal yang menarik. Dan memang pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu keindahan yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita semuanya sebagai pembawa risalah terakhir. Maka jika setiap kita melihat setiap fase kehidupan beliau, kita akan merasakan betapa keindahan itu tersirat dan tersinar dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hal menarik yang kita dengar dan kita simak dari apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Syafiq Reza Basalamah hafizahullah. Dan Ustadz Syafiq, jika boleh lebih mendalam lagi yang ingin Anda tanyakan terkait masa muda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang antum singgung mengenai pembelahan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penggembala kambing. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz, berapa kali beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami pembelahan dada tersebut, dan juga kenapa kambing Ustaz? Kenapa bukan unta begitu? Allah barik fikum Ustaz. Wafiqo barak. Naam jamaah, berkaitan dengan dibelahnya dada Nabi alaihi salatu wassalam ya, sebagai salah satu bentuk mempersiapkan Nabi, mempersiapkan jantung Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu ilahi. Itu terjadi ketika beliau berumur 4 tahun, dan kejadian kedua terjadi tatkala beliau berumur 50 tahun sebelum beliau Isra dan Mi'raj. Ada riwayat lain yang mengatakan beliau dibelah dadanya 3 kali atau 4 kali, namun yang sahih beliau dibelah dadanya 2 kali. Yang pertama tatkala berumur 4 tahun, dan yang kedua tatkala beliau hendak melaksanakan perjalanan Isra
Dan menuju ke Aqsa dan Mi'raj menuju ke Sidratul Muntaha sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ini benar-benar suci dan disucikan alaihi salatu wassalam. Dan dia kalau bicara beliau disucikan secara hissi, ya, secara nyata. Di mana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, karena ada penulis-penulis kitab sejarah yang mungkin menyatakan kisah itu hanya sebuah kiasan, dibersihkan jantungnya Rasul SAW, tapi tidak terjadi sebenarnya dibelah dada beliau. Karena gimana orang dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dicuci, dibersihkan, kemudian dimasukkan kembali, bagaimana dia bisa hidup? Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, walaqad ra'aitu athral mikhyati fi sadri Nabi SAW. Kata Anas, pembantu Nabi SAW yang senantiasa bersama Nabi di kota Madinah, dan ketika Nabi keluar kota Madinah, dia menyaksikan ada bekas jahitan di dada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau peristiwa itu nyata, tidak seperti yang dibayangkan oleh beberapa penulis sejarah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mengembala kambing. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Sebelum bicara mengembala kambing, bicara tentang bagaimana Nabi di masa kecil sudah bekerja. Masya Allah. Sedangkan banyak orang di masa sekarang sampai kuliah pun belum kerja. Sampai lulus kuliah pun masih ngerepotin orang tuanya. Maka seharusnya seorang anak itu berpikir bagaimana dia tidak merepotin orang tuanya. Apalagi tatkala orang tuanya susah. Rasul SAW mengembala kambing. Kalau ditanyakan kenapa kambing? Kenapa kok tidak onta? Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ummu Hani, ya Ummu Hani ittakhidhi ghanaman fa innaha barakah. Wahai Ummu Hani, engkau peliharalah kambing. Kambing itu berkah. Kemudian yang kedua, kambing ini tidak seperti onta. Makanya kalau kambing itu tersesat, kita boleh mengambilnya. Tapi kalau onta yang tersesat di padang pasir, kita nggak boleh mengambilnya. Kambing ini binatang yang lemah. Dia perlu dirawat. Dia perlu dibimbing. Bagaimana pengembala kambing itu berusaha menjaga hewan ternaknya tatkala pindah dari satu tempat pengembalaan ke tempat pengembalaan lainnya. Itu mereka harus memperhatikan. Karena ada yang mungkin ketinggalan, mungkin ada yang lemah, mungkin ada serigala yang mau memangsanya. Siapa yang menjaganya? Kambing itu sendiri nggak mampu untuk melawan serigala-serigala yang datang. Maka pengembalanya yang pasang badan. Dan Nabi SAW belajar dari mengembala kambing itu sebelum beliau mengembala umat. Sebelum beliau berdakwah, mengajak umat ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau belajar kesabaran dari kambing ini. Dan jamaah, ana sekarang piara kambing. Terinspirasi dengan hadis Nabi SAW yang tadi ana sampaikan. Ketika ana awal beli kambing, ana masih ingat kejadian itu. Ana turunkan kambing itu dari mobil. Ada 4 ekor kalau nggak salah. Ana bawa 1 yang laki. Ana pikir yang lainnya akan ikut. Ternyata yang lainnya masuk ke rumahnya warga, makan bunga-bunganya warga. Ana ngomong subhanallah. Ketika seorang pengembala itu tidak peduli dan tidak perhatian, maka apa yang dia gembala akan membuat kerusakan. Begitu pula ketika seorang Nabi SAW tidak peduli sama umatnya, maka umat itu akan, ya na'udzubillah, akan masuk ke neraka. Maka Nabi SAW telah belajar kesabaran, belajar ketabahan dari memelihara kambing. Dan kita lihat setelah beliau menjadi Nabi, beliau benar-benar orang yang paling penyabar. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah menyesal siapapun yang menghabiskan waktunya untuk mendalami dan mengenal lebih dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap fase, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk dijalani di dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah garisan ketetapan sejarah yang di sana
sebagai salah satu tanda mukjizat akan kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kaum muslimin meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi seorang nabi jauh sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlahir di muka bumi. Bahkan risalah nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan akan hal ini. Mari kita lebih mendalami akan hal ini. Kita bertanya kepada Ustadz kita, Ustadz Abdullah Rai hafizahullah, tentang tema yang satu ini. Ustadz Abdullah Rai hafizahullah. Iya. Barakallahu fikum Ustadz. Fikum barakallah. Ustadz, sebagaimana yang alhamdulillah yang kita ketahui bersama bahwa secara umum kaum muslimin sadar dan paham bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan nubuah tentang beliau dari nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa antum ceritakan Ustaz lebih detail lagi tentang hal ini? Bagaimana nubuah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kitab-kitab suci atau dari nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali pada kesempatan kali ini dan merasa dimuliakan bisa bergabung dalam acara yang di situ kita bersama-sama mengingat tentang keutamaan dan keistimewaan Rasulullah SAW. Dan ini adalah bentuk usaha kita untuk mencintai beliau dan menjadikan beliau adalah orang yang paling kita cintai dibandingkan seluruh manusia. Dan bentuk usaha kita untuk mengenal beliau karena termasuk di antara hal yang akan ditanyakan ketika seseorang masuk ke alam kubur adalah tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan cara untuk meneladani beliau adalah dengan mengenal beliau terlebih dahulu. Allah SWT mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan juga hari akhir dan dia mengingat Allah SWT dengan ingat yang banyak. Maka alhamdulillah yang telah memberikan taufik kepada Fatwa TV sehingga bisa melaksanakan acara yang insyaallah bermanfaat ini. Tentang masalah penyebutan Nabi SAW, maka memang di sana ada ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah SWT telah mengabarkan tentang kedatangan Rasulullah SAW kepada nabi-nabi sebelum beliau SAW. Dari semenjak Nabi Adam alaihissalam, dan beliau adalah nabi yang pertama, kemudian nabi-nabi yang berikutnya sampai nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa ibnu Maryam, maka semuanya telah diberitahu oleh Allah tentang kedatangan Nabi kita Muhammad SAW, dan Allah telah mengambil janji dari mereka supaya ketika nanti, dan masing-masing mereka sudah diberikan oleh Allah kitab dan juga hikmah, tapi kalau nanti datang Rasul tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka diharuskan mereka untuk beriman dengan beliau SAW, mengikuti syariat beliau, bahkan diambil janji mereka untuk menolong Rasulullah SAW. Allah SWT mengatakan, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah.
Qala a'aqrartum wa aqadtum ala dhalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ketika Allah SWT mengambil perjanjian dari para nabi, aku telah memberikan kepada kalian kitab dan juga hikmah. Kemudian datang kepada mereka, yaitu apabila datang kepada mereka seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada diri mereka atau apa yang diturunkan kepada mereka, Allah mengatakan la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Ini perjanjian yang Allah ambil dari mereka supaya kalian beriman dengan beliau dan menolong beliau. Kemudian Allah mengatakan, ya, apakah kalian mengambil perjanjian ini? Apakah kalian berkenan dan mau untuk mengambil perjanjian ini? Qalu aqrarna. Mereka mengatakan, kami mengikrarkan, kami menyetujui, kami berjanji untuk beriman dengan beliau dan menolong beliau. Ya, ini menunjukkan bahwasanya para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW telah mendengar tentang kedatangan Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir, dan mereka telah berjanji untuk beriman dengan beliau dan menolong beliau. Sehingga Nabi SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, "Lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa yattabi'an." Seandainya Musa sekarang ini dalam keadaan hidup, niscaya tidak ada keluasan bagi beliau kecuali mengikuti diriku. Ya, kalau Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang diutus kepada Bani Israel, yang diturunkan kepada beliau Taurah, mendengar tentang kedatangan Rasulullah SAW, maka beliau harus menepati janji. Beliau harus mengikuti syariat Rasulullah SAW dan meninggalkan syariat yang telah diturunkan kepada beliau sendiri. Berpegang dengan Al-Quran dan tidak berpegang dan mengikuti syariat yang ada di dalam Taurat. Karena ini adalah janji yang sudah Allah ambil dari mereka. Baik, itu adalah secara umum. Dan di sana ada ayat di dalam Al-Quran yang secara khusus menunjukkan bahwasanya di dalam Taurat dan Injil itu ada penyebutan Rasulullah SAW dan juga sebagian dari sifat-sifat beliau. Allah SWT mengatakan, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil." Orang-orang yang mereka mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yang mereka menemukan beliau ini tertulis di dalam Taurat dan juga Injil. Tentunya dimaksud dengan Taurat di sini adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang tidak ada di sana tahrif dan juga pengubahan. Wal Injil, demikian pula di dalam Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Taib. Apa sifat beliau di dalam kitab-kitab tersebut? Pertama, ya'muruhum bil ma'ruf. Sifat beliau adalah memerintahkan kepada yang baik. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang jelek. Wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Nabi tersebut yang dikabarkan di dalam Taurat dan juga Injil, di antara sifat beliau akan menggugurkan, akan meletakkan, menggugurkan syariat-syariat yang berat bagi mereka. Karena sebelumnya umat-umat sebelumnya itu di sana ada syariat-syariat yang memberatkan mereka.
Tapi kalau datang Nabi ini, Nabi Muhammad SAW, maka di antara sifat beliau, syariat-syariat yang berat tadi akan diletakkan, akan digugurkan oleh beliau SAW, dan agama yang beliau bawa adalah agama yang samhah, agama yang penuh dengan kemudahan, agama yang penuh dengan keringanan. Iya. Maka ini menunjukkan bahwasanya di dalam kitab Taurat dan juga Injil ada penyebutan Nabi kita Muhammad SAW dan tentang sebagian dari sifat beliau SAW. Nah, ini semua menunjukkan tentang tentunya keistimewaan dan keutamaan yang Allah SWT anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga orang-orang Ansar, ya, orang-orang Madinah yang mereka dulu bertetangga dengan orang-orang Yahudi, mereka sering, dan saat itu mereka masih dalam keadaan musyrik, mereka sering diancam oleh orang-orang Yahudi saat itu. Ya, diancam dengan bahwasanya kami akan kami menunggu seorang nabi, ya, di mana bersama nabi tersebut kami akan memerangi kalian. Ini dahulu sering didengar oleh orang-orang Ansar yang mereka saat itu masih musyrik. Orang-orang Yahudi mengancam orang-orang musyrikin yang ada di kota Madinah saat itu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kepada mereka kitab dari Allah, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada diri mereka, yaitu Taurat, dan sebelumnya mereka yastaftihuna 'alal ladzina kafar, ya, mereka mengancam akan mengalahkan orang-orang musyrikin dan akan berperang melawan mereka dipimpin oleh nabi, yaitu nabi yang terakhir. Namun ketika datang kepada mereka rasul tersebut, ternyata mereka kafaru bihi, maka mereka mengkufuri dan tidak beriman dengan rasul tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kafir. Ini juga menguatkan apa yang tadi kita sebutkan, bahwasanya Nabi kita SAW, kedatangan beliau sudah didengar oleh, ya, orang-orang Yahudi. Ya, mereka sudah membaca di dalam kitab mereka, dan mereka pun mengancam orang-orang musyrikin, ya, akan memerangi orang-orang musyrikin di bawah kepemimpinan Nabi tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang masalah penyebutan Nabi SAW di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, ya. Ustaz Abdullah Rai. Ustaz, dari pemaparan yang antum sampaikan, menarik sekali bahwa menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah penerus estafet dari nabi-nabi sebelumnya, dan melihat apa yang beredar atau yang seringkali kita dengar di masyarakat kita, bahwa agama samawi itu ada 3 katanya, artinya agama yang turun dari langit, dan masing-masing nabi mewakili dari salah satu dari agama tersebut. Apakah pernyataan ini bisa dibenarkan, Ustaz? Ya. Nah, barakallahu fikum, Ustaz. Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ya, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ini menunjukkan bahwasanya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, dan itu adalah yang hak, itu adalah Islam itu sendiri. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Seluruh nabi itu adalah beragama Islam.
dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa dan juga Nabi Isa, dan tentunya Nabi kita Muhammad SAW, semuanya adalah alal Islam, agama mereka satu. Masya Allah. Ya, sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi mereka adalah ikhwatun li'allat, yaitu saudara satu bapak beda ibu. Apa maksud beliau? Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibu-ibu mereka beda, maksudnya adalah syariat mereka berbeda. Syariat mereka berbeda karena Allah SWT dialah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Allah mensyariatkan untuk sebuah kaum yang tidak disyariatkan pada kaum yang lain. Diharamkan bagi sebuah kaum dan dihalalkan bagi yang lain. Tapi wadinuhum wahid, tapi agama mereka adalah satu, yaitu agama Islam yang mengajak untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah dan meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya agama tersebut adalah agama samawi, maka mungkin yang dimaksud adalah asalnya. Asalnya itu adalah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam atau dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka agama yang beliau bawa sebenarnya adalah agama Islam juga. Ya, makanya dalam Al-Quran kita akan mendapatkan ucapan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berkata kepada kaumnya Bani Israel, ya, yang akhir ayatnya itu mengatakan in kuntum muslimin. Ya, kalau kalian benar-benar orang-orang yang Islam. Demikian pula nabi-nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah SWT mengatakan kepada beliau, aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, ketika beliau memberikan wasiat kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami adalah orang-orang yang Islam. Semuanya demikian, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau yang dimaksud adalah asalnya itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa, iya, karena keduanya adalah utusan Allah dan agama yang beliau bawa adalah agama dari Allah. Cuma yang sekarang ada, ya, yang sekarang ada ini sudah dirubah oleh mereka, ya, sudah dirubah oleh orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahud, sehingga kalau dinisbahkan secara mutlak ini adalah agama dari Allah, ini tidak benar. Asalnya adalah memang dari Allah, tapi sudah dirubah oleh mereka. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Menarik sekali penjelasan antum, Ustaz Abdullah Raih. Ustaz, dari penjelasan antum tadi, bagaimana bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan akan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab suci sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Taurat dan Injil. Dan menarik sekali juga penjelasan antum yang mengatakan bahwa bangsa Yahudi sendiri di kota Madinah ketika mereka berhadapan dengan Aus dan Khazraj, mereka selalu menyampaikan akan kenabian yang akan datang ini, bahwa akan muncul seorang nabi begini dan kami akan berperang melawan kalian dengan nabi tersebut. Namun yang ingin Anda tanyakan, Ustaz, adalah kenapa reaksi itu berbalik, berubah? Jadi kenapa mereka setelah begitu menggebu-gebunya menyambut kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun setelah betul-betul nyata ada di hadapan mereka, malah mereka berbalik arah menjadi penentang dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, mereka ini orang-orang Yahud atau orang-orang Bani Israel, kita tahu bahwasanya mereka adalah keturunan dari Nabi Ishak. Iya, Nabi Ishak. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki dua putra, yaitu Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Mereka menyangka bahwasanya Nabi tersebut yang mereka temukan sifatnya di dalam Taurat dan juga Injil,
Mereka menyangka bahwasanya nabi tersebut akan berasal dari Bani Israel. Ya, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga nabi-nabi yang lain, banyak nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dan kita tahu bahwasanya yang memimpin Bani Israel adalah para nabi. Ya, kana Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Dahulu para Bani Israel ini dipimpin oleh nabi. Dipimpin oleh para nabi. Setiap kali meninggal seorang nabi, maka digantikan nabi yang lain. Mereka menyangka bahwasanya nabi tersebut adalah dari Bani Israel, dari Bani Ishaq. Akan tapi Allah SWT dialah yang yakhtar dan dialah yang yastafi. Masalah kerasulan, masalah risalah, ini Allah SWT yang memilih. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari kalangan malaikat ya seorang rasul dan juga dari kalangan manusia. Ini kembali kepada Allah SWT. Ya, bukan dengan mengikuti kehendak fulan dan fulan, tapi ini adalah hak dari Allah SWT memilih siapa yang dikehendaki. Ternyata yang terjadi adalah berbeda dengan persangkaan dan perkiraan dari orang-orang Bani Israel. Nabi yang terakhir tersebut berasal dari Bani Ismail. Ya, berasal dari Bani Ismail. Dan ini yang tidak mereka sangka sebelumnya. Padahal mereka, yaitu orang-orang Yahudi, sangat mengetahui sekali bahwasanya inilah yang dimaksud di dalam kitab mereka. Sifat-sifatnya seperti yang ada di dalam kitab mereka. Makanya dalam ayat Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, sebagaimana kita sangat mengenal anak kita, apa sifatnya, kapan lahirnya, di mana lahirnya, apa kesukaannya. Demikian pula orang-orang Bani Israel sangat mengenal Rasulullah SAW. Bahwasanya inilah yang sesuai dengan sifat-sifat yang mereka temukan di dalam Taurat. Tapi mereka sembunyikan kebenaran tersebut. Ada di antara mereka bahkan melihat tanda kenabian yang ada pada jasad Rasulullah SAW yang ada di punggung beliau. Karena mereka sudah tahu dan mengenal sebelumnya banyak nabi, dan masing-masing nabi tersebut memiliki tanda tersebut. Dan mereka ternyata sebagian mereka melihat sendiri tanda tersebut ada pada punggung Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak mau beriman dengan beliau kecuali orang yang memang Allah kehendaki hidayah di antara mereka. Sebagian besar mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Sebabnya adalah karena itu tadi, ya, karena beliau tidak berasal dari Bani Ishaq, ya, tidak berasal dari Bani Israel. Dan ini menunjukkan tentang betapa tercelanya ta'assub, ya, fanatik terhadap kabilah, fanatik terhadap nenek moyang. Ini menjadi sebab terhalanginya seseorang dari hidayah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Ada satu hal lagi yang menarik, Ustaz, yang termasuk terkait dengan akidah kita, bahwa kita beriman dan meyakini akan turunnya Nabiullah Isa alaihissalam nanti di akhir zaman. Nah, yang menjadi banyak pertanyaan dan tanda tanya besar bagi banyak umat Islam juga dengan agama dan syariah, siapakah beliau alaihissalam nanti turun di akhir zaman, dan apakah peran beliau nantinya, apakah sebagai seorang nabi, sedangkan kita meyakini bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Beliau akan turun sebagaimana dikabarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan menjadi salah seorang di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan menjadi seorang nabi yang membawa syariat yang baru. Beliau akan berhukum dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya disebutkan dalam
hadis-hadis yang sahih bahwasanya ketika beliau turun, beliau akan menghapuskan jizyah. Artinya tidak ada pilihan bagi orang-orang ahlul kitab kecuali masuk Islam atau diperangi. Adapun jizyah, ya maka ini tidak ada lagi. Sebelumnya ada, tapi nanti akan dihapus. Ya, akan dihapus sehingga tidak ada pilihan kecuali masuk Islam atau diperangi. Kemudian beliau akan menghancurkan salib, yang menghancurkan salib yang merupakan syiar orang-orang Nasrani, dan ini menunjukkan tidak benarnya dan batilnya agama mereka. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang lain bahwasanya beliau alaihi salam akan melakukan haji atau melakukan umrah, dan akhirnya beliau akan meninggal dunia dan akan diurus jenazahnya dan dikuburkan oleh kaum muslimin. Jadi beliau alaihi salam itu datang bukan sebagai seorang nabi yang membawa syariat, tapi beliau adalah seorang muslim di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masyaallah, barakallahu fikum Ustaz Abdullah Rai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kita melihat betapa lengkap dan kompleksnya akidah Islam, akidah kaum muslimin yang semuanya dibangun berdasarkan nas-nas yang sahih dan sharih dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah masih memiliki waktu yang cukup untuk lebih mengenal dan lebih mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Syafiq, hafizakallah. Ahlan wa sahlan. Allah yabarik fikum Ustaz. Yang setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi antum menyampaikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa muda dan di masa remaja beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana beliau begitu diterimanya, begitu disanjung, begitu mereka sampai ketika menghadapi suatu konflik yang sangat kritis dan sangat hampir pertumpahan darah terjadi di antara para pembesar Quraisy. Ketika mereka melihat sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan radina hadzal amin, radina, ketika melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana sikap kaum kafir Quraisy terhadap Nabi kita Muhammad SAW setelah penyambutan yang begitu hebat dan dahsyatnya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Naam jamaah, jazakumullah khair Ustaz Ali, para pemirsa Fatwa TV rahimakumullah. Memang kalau kita melihat sebelum beliau menjadi utusan Allah Jalla Jalaluh, dan setelah beliau menjadi utusan Allah, kita akan melihat sebuah ketimpangan ya di dalam sikap orang-orang musyrikin. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam turun dari Gua Hira, menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau pulang ke rumahnya disambut oleh istri tercintanya Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan zammiluni, zammiluni, diselimuti oleh Khadijah sampai beliau tenang. Lalu beliau bercerita tentang peristiwa yang beliau alami di Gua Hira. Nabi takut yang datang itu jin. Maka kata Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan, kalla wallahi la yukhzika Allah abada. Enggak, demi Allah, enggak mungkin Allah menghinakan. Kenapa? Khadijah tahu sama suaminya. Di sini jemaah, orang yang paling kenal sama kita tuh istri kita. Mungkin seorang ustadz tatkala berada di depan kamera, tatkala berada di atas mimbar, tatkala bersama murid-muridnya, dia akan tampak baik, mulia. Tapi bagaimana dia di depan istrinya? Wallahu a'lam bishawab.
Tapi Khadijah radhiyallahu taala anha menyebutkan semua keindahan Nabi SAW. Beliau mengatakan, dia mengatakan Khadijah radhiyallahu taala anha, innaka la tasil rahim wa taqri dhaif wa taqsibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haqq. Dan beberapa sifat yang lainnya yang indah yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Engkau adalah orang yang pandai menyambung silaturahim. Engkau membantu orang lain. Wa tahmilul kal, ada orang susah, orang apa, engkau yang membawa beban mereka. Memuliakan tamu. Membantu menegakkan kebenaran. Khadijah tahu suami semua keindahan, dan Khadijah mengatakan anta, engkau ya Rasulullah, orang yang enggak mungkin gitu. Tapi Khadijah sadar mungkin ucapannya tidak terlalu menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia membawa Nabi kita alaihi salatu wasallam untuk menjumpai sepupunya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Dibawa. Ketika menjumpai Waraqah bin Naufal, Khadijah tidak bercerita. Ini sikap istri yang solehah. Dia tidak bercerita. Tapi dia mengatakan kepada Waraqah bin Naufal, Isma' min ibni akhi, engkau dengarkan dari anak saudara. Diperintahkan Nabi, dia tidak memerintahkan Nabi untuk bercerita, tapi dia memerintahkan kepada Waraqah untuk mendengarkan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebuah adab yang luhur dari istri Nabi alaihi salam. Jamaah subhanallah, kalau antum membaca cerita tentang istri Nabi yang namanya Khadijah radhiyallahu taala anha, bayangkan Allah kirim salam sama dia. Allah Rabbul Alamin itu kirim salam sama istri Nabi. Bercerita Nabi alaihi salatu wassalam, dan Waraqah menyimak. Lalu kata Waraqah mengatakan, innahu lanamus alladhi nazala ala Musa. Yang turun kepadamu itu adalah sebuah risalah yang dibawa oleh Jibril sebagaimana yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Waraqah mengatakan, laitani kuntu jada'an hina yukhrijuka qaumuka. Andai kata aku dalam kondisi muda, belia, sehat, kuat ketika kaummu mengusirmu. Subhanallah. Nabi kaget. Setelah mendapatkan kabar gembira bahwa yang turun adalah wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu beliau mendapatkan berita duka kalau kaumnya akan mengusirnya. Kaumnya yang selama ini ridha dengan beliau, mencintai beliau, memuliakan beliau, akan mengusirnya. Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, awa mukhriji ya qaumi, apakah kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah, ma min ahadin ata bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada satupun manusia yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Itu yang terjadi. Nabi kita alaihi salatu wasallam dimusuhi. Tapi awalnya Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Karena dakwah ini akan dimusuhi. Setelah itu Allah perintahkan kepada beliau untuk berdakwah terang-terangan. Setelah ada orang-orang yang masuk Islam seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, mulai ada dari budak-budak yang masuk Islam seperti Bilal bin Rabah, Sumayyah, Khabbab bin Ard. Ketika Nabi SAW mulai dakwah terang-terangan, awal beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang dari kerabatnya ya di Bukit Sofa. Wasabaha, dipanggilin tuh orang-orang kumpul. Setelah Nabi SAW menyatakan kepada mereka, kalau aku kabarkan kepada kalian ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian di balik gunung ini, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian akan percaya sama aku? Apa kata kaum? Ma jarrabna alaika kadhiban.
Kita nggak pernah mendapatimu berdusta. Pengalaman kami nggak pernah mendapatimu berdusta. Pasti kita percaya. Itu ungkapan mereka. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya aku adalah utusan Allah yang memberikan peringatan kepada kalian. Baina yaday adzabin alim. Akan ada adab yang pedih yang menanti manusia nanti. Ketika mereka menolak risalah yang Allah kirimkan. Apa kata Abu Lahab? Ali hadza jama'tana tabban laka sa'iral yaum. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kita nih? Hanya untuk ini? Celaka buat engkau sepanjang hari. Subhanallah. Beberapa detik sebelumnya Nabi alaihi salatu wasallam sudah bertanya kepada mereka, kalian percaya nggak kalau aku kasih berita ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian pagi atau sore hari? Kata mereka, kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Memang nggak pernah Nabi kita berdusta sallallahu alaihi wasallam. Lalu tatkala beliau menyatakan beliau utusan Allah Jalla Jalaluh, berubah sikap mereka. Tapi pada awalnya dibiarkan oleh orang-orang Quraisy. Karena dalam pandangan mereka mungkin dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam tidak lebih seperti dakwahnya Qus bin Sa'idah, Zaid bin Nufail, orang-orang al-Hunafa sebelum Nabi SAW, yang mereka memang bukan para nabi. Mereka melihat kemungkaran orang-orang musyrikin, mereka mengingkarinya. Setelah itu tidak banyak yang mengikuti. Tapi Nabi SAW, dengan berlalunya hari-hari, dakwah beliau semakin melebar dan meluas. Semakin banyak yang mengikuti Nabi SAW. Maka tatkala itu mulai orang-orang kafir Quraisy ini seperti ikan yang keluar dari air. Mereka mulai berpikir bagaimana memerangi dakwah Nabi SAW. Sehingga pujian-pujian yang disematkan kepada Nabi SAW berubah menjadi celaan. Bahkan mereka bukan hanya secara verbal mencela Nabi SAW, mereka juga secara fisik menyakiti Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang celaan orang-orang musyrikin. Mungkin anak akan bacakan sebagiannya di surat Al-Hijr ayat 6. Apa kata mereka kepada manusia yang mereka beri gelar Al-Amin, yang mereka mengatakan tidak pernah bersusah dalam kehidupannya. Di surat Al-Hijr ayat 6 Allah mengatakan, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Itu kata mereka, wahai manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kau mengaku diturunkan kepadamu Al-Quran, innaka lamajnun. Bayangkan, mereka mengatakan innaka, sesungguhnya engkau lamajnun, benar-benar gila. Terus di surat Safat ayat 36 mereka mengatakan wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Subhanallah. Mereka mengatakan itu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, berhala-berhala kami ini, hanya demi seorang penyair yang gila? Sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli syair. Kemudian di surat Ad-Dukhan ayat 14 Allah mengatakan, thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Terus kata-kata itu dilontarkan sama mereka
sampai dada Nabi kita itu sesak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami benar-benar tahu dadamu menjadi sesak atas ucapan-ucapan mereka. Mereka mengatakan Nabi kita alaihi salatu wassalam kahin, peramal, dukun yang menceritakan tentang masa depan, sahir. Subhanallah. Dan itu tidak berhenti mereka mengatakan itu. Allah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau terima. Kalau hari ini kita mendengar ada orang-orang yang mencela Nabi kita alaihi salatu wassalam, subhanallah jemaah, ana merenungkan mungkin di antara hikmahnya kenapa Perancis di era yang media sekarang begitu cepatnya menyebarkan informasi, mereka melakukan perbuatan itu, mencela Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ana rasa wallahu a'lam bishawab, Allah ingin menegakkan hujah kepada seluruh penduduk bumi ini bahwa mereka harus dengar tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka harus dengar tentang Nabi. Yang mau tidak mau, mereka akan penasaran. Kenapa Nabi ini seperti itu kan oleh orang-orang kafir? Dan itu hal yang biasa jemaah. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Adz-Dzariyat ayat 52. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Begitulah. Tidak ada nabi-nabi yang diutus kepada kaumnya sebelum Nabi kita Muhammad alaihissalam, melainkan kaumnya akan memberikan gelar sahir, penyihir itu orang, atau majnun, atau dia orang gila. Dan Allah mengatakan tentang Nabi kita alaihissalam, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nah, dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi alaihissalam, engkau bukan orang gila. Dan itu yang terjadi sama orang-orang musyrikin. Tapi sejatinya hati kecil orang-orang musyrikin ini sulit mereka untuk mengatakan Nabi alaihissalam pendusta. Karena selama hidup mereka tidak pernah mendapati Nabi alaihissalam berdusta. Bahkan Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum dia masuk Islam. Tatkala dia berangkat berdagang berniaga ke Syam. Dan di saat itu datang surat Nabi alaihissalam kepada Heraklius. Ditanya Abu Sufyan, apakah kalian mendapatinya berdusta sebelum dia jadi Nabi? Kata Abu Sufyan, tak pernah. Tak pernah berdusta. Hada Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang mencela Nabi alaihissalam, mereka akan terputus. Tapi akhirnya tuh orang-orang yang mencela Nabi, yang memerangi Nabi alaihissalam, pada akhirnya mereka masuk Islam. Kadangkala yang menyebabkan mereka tidak menerima kehadiran seorang Nabi alaihissalam yang dari kaum mereka sendiri. Salah satu penyebabnya kesombongan, fanatisme, atau hasad yang ada pada diri mereka kepada Nabi alaihissalam. Itulah beberapa hal tentang yang terjadi setelah Nabi kita alaihissalam diutus ya, menjadi utusan Allah Azza wa Jal, yang pada akhirnya beliau tidak bertahan lama di kota Mekah. Selama 13 tahun beliau berdakwah karena celaan, cacian, makian tidak berhenti. Akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah Ustaz. Jazakumullah khair atas penjelasan yang sangat indah tentang bagaimana reaksi yang begitu dahsyat dari orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Ustaz, kenapa begitu bisa dikatakan sadisnya mereka menyikapi
dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan kebaikan untuk mereka, dan juga mereka tidak berhenti, bukan cukup dengan mengatakan beliau sebagai seorang penyihir, orang gila dan yang seterusnya. Sebagaimana antum jelaskan tadi, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi penyiksaan berupa terhadap fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang menjadi pemicu terbesar mereka sampai sebegitu bencinya mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz Ali. Barakallah. Iya. Jadi memang menjadi sunnatullah ya. Ketika orang itu baik, semua orang suka sama orang itu. Namun tatkala orang itu naik tingkatannya menjadi orang yang memperbaiki, maka disitulah akan terjadi reaksi yang tidak nyaman. Cobalah di masyarakat kita sekarang, kalau ada satu orang yang baik ya, di antara mereka yang sholat ke masjid ya, yang membiarkan orang-orang itu dalam kemungkaran mereka, dalam kemaksiatan mereka, tuh orang-orang akan suka sama orang ini. Fulan Masya Allah baik. Tapi tatkala naik menjadi orang yang memperbaiki, maka tatkala itu dia harus bersabar. Luqman tatkala memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Seperti itu. Jadi tatkala jadi orang soleh, semua orang suka. Tapi tatkala jadi orang muslih yang memperbaiki, maka mulai orang-orang itu tidak suka. Karena mereka merasa terganggu. Mereka selama ini yang beribadah kepada berhala-berhala, kok engkau ganggu kita sekali sekarang ini gitu loh. Biarkan kita seperti ini. Ketika Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah, tahun kelima kenabian ya, udah nggak kuat orang-orang yang masuk Islam itu disakitin oleh orang-orang musyrikin. Hanya dalam kurun 2 tahun setelah Nabi berdakwah terang-terangan sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat sudah meninggalkan kota Mekah. Mereka tidak bisa beribadah dengan nyaman. Mereka hijrah ke Habasyah. Sampai ke Habasyah, pikiran mereka insya Allah nggak digangguin lagi sudah sama orang-orang musyrikin. Ternyata orang-orang musyrikin kirim orang ke Habasyah, dikejar nih umat Islam. Supaya kita tahu bahwasanya permusuhan antara orang-orang musyrikin dengan umat Islam bukan urusan pribadi, tapi urusan agama. Kalau urusan pribadi, kita tuh suka orang yang kita musuhin pergi. Dia tetangga kita lalu pergi, alhamdulillah selesai sudah urusannya. Tapi ketika urusan tauhid, urusan la ilaha illallah, maka mereka nggak nerima hal itu. Dikirim Amr bin As, dikirim Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menjumpai Raja Najasyi agar orang-orang Islam dibalikkan ke Mekah. Subhanallah, betapa jahatnya mereka. Engkau nggak suka, udah biarin. Nah, permusuhan ini bukan urusan pribadi. Akhirnya mereka menghasut Raja Habasyah, Najasyi. Mereka menceritakan bahwa ini orang-orang, dia keluar dari agama kita dan tidak masuk ke agamamu. Dia bawa ajaran baru. Ya, makanya orang-orang musyrikin ketika diajak untuk mengatakan la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia nih Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam hendak menjadikan berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang banyak? Yang orang musyrikin memiliki 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah, apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini satu? Ini satu hal yang menakjubkan. Maka akhirnya mereka menghasut Raja Najasyi dan dipanggil tuh orang-orang Islam. Ja'far yang menjadi jubir umat Islam pada waktu itu. Lalu Ja'far mengatakan, Ayyuhal Malik, wahai Raja,
Kunna qauman ahla jahiliyah. Kita dulu orang-orang jahiliyah. Orang-orang yang hidup dalam kebodohan. Kalau dengar kata jahiliyah, maka yang namanya orang bodoh itu menganggap yang baik salah, menganggap yang salah baik, benar, yang jauh dianggap dekat, yang dekat dianggap jauh, ya orang bodoh sudah. Melihat yang jelek, dia anggap itu baik. Kita orang-orang jahiliyah. Apa kondisi kita yang pertama? Na'budul asnam. Patung kita sembah. Berhala yang dibuat sendiri, diletakkan kemudian kita sembah. Wa na'kulul maitah. Bangkai kita makan. Wa na'til fawahish. Dan perbuatan-perbuatan keji kita lakukan. Wa naqta'ul arham, tali silaturahim kita putuskan. Wa nusi'ul jiwar, kita berbuat buruk kepada tetangga kita. Ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, yang kuat makan yang lemah. Fakunna ala dzalika. Kita berada dalam kondisi jahiliyah dengan perbuatan-perbuatan tadi yang disebutkan, hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna. Sampai akhirnya Allah mengutus utusannya, seorang rasul dari kami. Bukan dari kampung lain, bukan dari kota lain, dari kami dia. Na'rifu nasabahu, nasabnya kita tahu. Wa sidqahu, kejujurannya kita tahu. Sebelum dia jadi nabi, kita tahu dengan nasab dia. Kita tahu dengan kejujurannya. Wa amanatahu, kita tahu dengan amanahnya. Wa afafahu, kita tahu bagaimana dia menjaga kehormatan dirinya. Fada'ana ilallahi ta'ala, lalu dia mengajak kami kepada Allah. Linuwahidahu, agar kami mentauhidkannya, mengesakannya. Wa na'budahu, agar kami beribadah kepadanya. Wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min duni minal hijarati wal awthan, agar kami meninggalkan apa yang dahulu kami sembah bersama nenek moyang kami. Dari bebatuan-bebatuan, dari patung-patung dan berhala. Wa amarana bisidqil hadith, dia nyuruh kita jujur kalau ngomong. Wa ada'il amanah, agar menunaikan amanah. Wasilatul rahim, menyambung hubungan kekerabatan. Berbuat baik kepada tetangga. Menahan diri dari perbuatan yang haram dan dari menumpahkan darah. Melarang kita dari perbuatan-perbuatan keji, ucapan-ucapan palsu, makan harta anak yatim. Disebutkan beberapa hal itu. Inilah sebenarnya yang menyebabkan permusuhan itu. Nabi mengajak mereka untuk meninggalkan budaya mereka selama ini menyembah berhala-berhala. Mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Yang akhirnya, ya kata Ja'far bin Abi Talib, fasaddaqnahu wa amanna bihi. Kita percaya sama beliau, kita beriman kepadanya, kita ikutin beliau. Kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita haramkan apa yang diharamkan kepada kami, kita halalkan apa yang dihalalkan untuk kami. Lalu di kaum kami, fa'ada alaina qaumuna, mereka lalu menyerang kami, fa'adzabuna fafatanuna an dinina. Mereka ingin mengeluarkan kami dari agama kami, agar kami kembali menyembah berhala-berhala itu. Dan tatkala mereka berhasil menindas kami, ya, mereka menghalangi kami dari agama kami, kami hijrah menuju ke tempatmu. Dan kami memilihmu dari semua raja-raja yang ada. Karena kami berharap di sini mendapatkan keamanan. Dan di tempatmu tidak ada yang dizalimi. Seperti itu kira-kira yang menyebabkan orang-orang musyrikin berubah. Sehingga mereka bukan hanya mencela Nabi SAW, tapi bahkan mereka membunuh sebagian sahabat Rasul SAW. Dan mereka sudah berencana untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Memang benar. Ada wallahu a'lam bissawab ya Ustaz. Masya Allah Ustaz. Memang benar apa yang antum sampaikan Ustaz. Memang pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, adalah mudah menjadi orang baik. Tapi ketika kita berkomitmen untuk
memperbaiki kondisi masalah yang sedang dihadapi umat dan mencoba menjadi salah satu pewaris para nabi, pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan risalah beliau, menjaga agama ini agar tetap murni, terjaga sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau. Maka di saat itulah kita mulai menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Dan alhamdulillah, tanpa dirasa pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, kita hampir di penghujung pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya ingin bertanya kepada Ustadz Abdullah Rai, hafizakallah Ustadz. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal radhiyallahu an, ketika beliau menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Apakah hal ini berlaku hanya kepada para nabi dan para rasul saja, ataukah juga berlaku terhadap para pewaris mereka, para pewaris Rasulullah SAW? Dan kemudian bagaimana sikap yang semestinya kita emban, kita tunjukkan, kita tanamkan ke dalam hati kita ketika menghadapi hal yang seperti itu. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallah. Iya. Ucapan Waraqah bin Naufal ketika beliau mengatakan, "Na'am, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udiya." Ketika beliau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka itu kaumku yang mereka mengenal tentang diriku, mengenal tentang sifatku, mengenal tentang nasabku, mereka akan mengusirku dari kampungku sendiri? Maka beliau mengatakan, iya, tidaklah datang seseorang dengan sesuatu yang persis dengan yang engkau bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Maka ucapan beliau, bimithli ma ji'ta bihi, persis dengan apa yang engkau bawa, ini adalah, maksudnya adalah tauhid yang merupakan inti dari agama Islam. Dan seperti yang disinggung oleh Ustaz Dr. Syafiq baru saja tentang masalah sebab inti dari permusuhan mereka adalah tauhid ini. Tidaklah datang seseorang dengan sesuatu yang semisal dengan yang engkau bawa, yaitu tauhid yang merupakan inti dari agama yang dibawa oleh para rasul, kecuali akan dimusuhi. Ya, Allah SWT telah mengutus para rasul alaihi wassalam untuk mendakwahkan manusia kepada tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa isi dakwah mereka? U'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kalian menyembah Allah dan jauhilah taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Maka kalau kita melihat nabi-nabi sebelumnya, mereka dimusuhi dan terjadi permusuhan antara mereka dengan kaum mereka. Sebabnya adalah karena tauhid ini. Karena nabi tersebut mengajak kepada tauhid, sementara kaum mereka ingin tetap berada di atas kesyirikan. Sehingga mereka pun dimusuhi dan diuji oleh Allah SWT. Sebagaimana Nabi SAW diuji, maka para nabi sebelumnya mereka juga diuji dengan sebab dakwah mereka kepada tauhid. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling dahsyat musibahnya, ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya yang mendapatkan ujian dengan sebab dakwah kepada tauhid bukan hanya para nabi saja, tapi yang mengikuti mereka dalam dakwah tauhid. Yang mengikuti jejak mereka dalam memprioritaskan tauhid di dalam dakwah mereka. Maka mereka pun akan mendapatkan ujian yang di dalam dakwah tersebut.
Tidaklah seseorang datang dengan sesuatu yang semisal dengan yang engkau bawa kecuali dia akan dimusuhi. Dan kita tahu bahwasanya kaum Rasulullah SAW itu kaum Quraisy yang mereka asalnya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang seharusnya berada di atas agama Ibrahim. Ya, cuma ketika datang seseorang yang bernama Amr al-Khuzai yang akhirnya dia menghidupkan penyembahan terhadap berhala di Jazirah Arab dan khususnya di kota Mekah, akhirnya mulailah di sini menyimpang agama orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka pun hidup dalam kegelapan, dalam jahiliyah. Ya, termasuk di antara syiar jahiliyah yang paling besar saat itu adalah penyembahan kepada selain Allah. Ya, mereka menyembah kepada berhala dan tersebar di antara mereka perdukunan, kemudian juga tiarah, kemudian juga meminta syafaat kepada selain Allah dan jenis-jenis kesyirikan yang lain. Mereka mengenal Allah. Ya, mereka mengenal Allah. Tapi mereka hanya mengenal Allah sebagai zat yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Namun di dalam masalah peribadatan mereka menyekutukan Allah. Ada sebagian ibadah mereka serahkan kepada Allah, tapi ada sebagian ibadah yang lain yang mereka serahkan kepada selain Allah. Ketika Nabi SAW datang dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, tinggalkan seluruh sesembahan tersebut dan sembahlah Allah saja. Yang kalian yakini itu adalah zat yang maha mencipta, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta ini. Maka ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang mereka yakini selama ini. Akhirnya mereka pun memusuhi Nabi SAW. Wa idza dzukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila disebutkan Allah saja, hati mereka terasa sempit. Ya, kok hanya satu saja yang disembah. Mereka menyembah banyak Tuhan saja, mungkin banyak hajat-hajat mereka yang tidak terpenuhi. Bagaimana kita meninggalkan Tuhan yang banyak tadi dan kita hanya menyembah satu saja? Tapi kalau disebutkan selain Allah, maka mereka yastabshirun, mereka bergembira. Ini adalah sebab utama ya. Sebab utamanya adalah karena memang bertentangan dengan akidah mereka selama ini. Di sana ada sebab-sebab yang lain ya, yang seperti misalnya karena menganggap bahwasanya mengikuti Muhammad SAW berarti ini adalah penghinaan terhadap agama dan budaya nenek moyang mereka. Berarti yang mereka kita tahu bahwasanya orang-orang Arab saat itu sangat mengagungkan nenek moyang mereka dan mengagungkan adat istiadat mereka. Kalau mereka mengikuti Muhammad SAW, berarti otomatis mereka harus menyalahkan nenek moyang mereka, dan ini penghinaan menurut mereka terhadap nenek moyang mereka. Di samping itu ada sebab yang lain, masalah ekonomi. Meskipun ini adalah bukan sebab utama, karena mereka merasa banyak mendapat faedah dengan adanya ritual-ritual kesyirikan. Mereka datang ke Mekah dan melakukan berbagai ibadah, dan di situ mereka bisa berjual beli, mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Kalau misalnya mereka harus mengikuti agamanya Muhammad SAW, berarti semua harus dia tinggalkan. Yang mereka tidak akan mendapatkan keuntungan seperti zaman dahulu. Akhirnya dengan sebab tauhid dan juga sebab-sebab sampingan tadi, mereka pun memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya. Pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Memang
kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar perasaan yang dipendam di dalam hati begitu saja, namun tanpa pembuktian. Kecintaan itu harus ditunjukkan dengan bukti yang nyata. Sebagaimana kita melihat kecintaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang karena cinta mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW, mereka pun menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang berat. Mereka disiksa, mereka diintimidasi, mereka dibunuh, mereka terusir dari tempat tinggal mereka. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita mengambil banyak pelajaran cukup berharga dari kedua ustadz kita, Ustadz Syafiq Reza Basalamah dan Ustadz Abdullah Rai Hafizahumallah. Dan pada kesempatan ini walillahil hamdu wal minnah, kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin mengenal risalah yang beliau bawa, semakin menambah cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga menunjukkan kepada kita kebencian orang-orang kafir terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah malah membuat hina dan rendah. Jangankan sosok beliau, nama beliau pun tidak semakin merendah karena celaan dan hinaan mereka. Semakin mereka tekan, semakin melejit dan terangkat nama Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ustaz Syafiq dan Ustaz Abdullah hafizakumullah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas kesempatan yang antum berikan kepada kami semuanya, kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum berdua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran bagi kita semuanya di dalam jalan dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga keistiqomahan kita di dalam mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan benar dalam sampai nantinya insyaallah Allah Subhanahu wa taala persatukan kita semuanya bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Wa fikum barakallah. Baik, pemirsa, inilah kesempatan kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semuanya di dalam kecintaan yang benar, yang nanti insyaallah kita akan bertemu bersama Nabi kita Muhammad SAW di sisi telaga beliau, telaga Al-Kautsar. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan yang sangat penuh berkah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.